Selamat pagi pemirsa Jogja Istimewa Televisi. Selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa saksikan terus program-program acara Jogja Istimewa Televisi. Salam Jogja Istimewa. Upaya pelestarian ikan lokal dan penyelamatan sumber daya ikan di perairan umum DIY dinilai sangat penting. Oleh karenanya, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki sejumlah program kegiatan, salah satunya adalah pengawasan terhadap keberadaan ikan berbahaya. Pada awal tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bersama Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Cilacap, BKIPM DIY, dan Polairut DIY melakukan pengawasan terhadap keberadaan ikan berbahaya di 5 lokasi DIY. Di antaranya pertokoan ikan hias di Akademi Perikanan Yogyakarta atau APY, Omah Kolam dan Pemancingan Predator, Jogja Exotarium Mini Zoo, The Westlake Hotel dan Resort, serta di kelompok pembudidaya ikan di Minomartani. Pengawasan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap ikan-ikan yang berbahaya dan merugikan diperjualbelikan secara bebas di pasaran serta dipelihara untuk kepentingan bisnis. Dalam kegiatannya, tim petugas yang terdiri dari perwakilan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Cilacap, BKIPM DIY, dan Polairut DIY berkumpul di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu. Kemudian, mereka berangkat bersama-sama menuju ke lokasi pengawasan. Pengawasan diawali di area pertokoan ikan hias Akademi Perikanan Yogyakarta atau APY Mujamuju Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. APY sendiri merupakan sekolah tinggi perikanan yang juga merupakan sentra ikan hias paling lengkap dengan berbagai jenis ikan. Dalam acara tersebut, tim petugas mengunjungi area pertokoan dan meminta keterangan dari beberapa penjual ikan hias. Tak hanya melakukan pengawasan saja, namun tim petugas juga melakukan sidak terhadap persebaran ikan berbahaya di tengah masyarakat. Jadi dengan semakin berkembangnya ikan hias di daerah istimewa Yogyakarta ini diikuti juga dengan masuknya beberapa ikan hias yang itu sebetulnya merupakan ya ikan yang invasif ya, jadi ikan yang bisa nanti mengganggu dari ekosistem ikan lokal apabila itu masuk di perairan umum, sehingga aturan dari Permen KP ini memang ikan-ikan invasif ini tidak boleh dipelihara, sehingga karena indikasi di lapangan sudah banyak yang memelihara, sehingga kita lakukan ya monitoring atau pemeriksaan, dan ternyata ditemukan di lapangan baik di pasar maupun di perseorangan ada yang memelihara ikan yang itu memang dilarang. Salah contohnya yaitu ada ikan aligator, kemudian ada arapaima juga ada yang punya, kemudian berkembang lagi sekarang piranha sudah masuk sebagai ikan hias. Kegiatan pengawasan berlanjut di Jogja Exotarium Mini Zoo dan The Westlake Hotel dan Resort. Petugas memberikan pembinaan serta peringatan mengenai aktivitas pembudidayaan ikan berbahaya yang ditujukan kepada penanggung jawab lokasi tersebut.
Perlu diketahui bahwa spesies asing adalah spesies yang berasal dari luar ekosistem yang masuk ke dalam suatu ekosistem, di mana sebelumnya spesies tersebut tidak ada di situ. Spesies asing bisa bersifat merugikan. Oleh karenanya, dinamakan spesies asing invasif. Kerugian yang ditimbulkan dapat merusak ekonomi, lingkungan, atau merugikan kesehatan manusia atau kegiatan komersial, pertanian, perikanan, ataupun rekreasi bergantung pada perairan tertentu. Spesies asing sendiri dapat tumbuh dan berkembang di habitat barunya sehingga menjadi invasif dikarenakan dua faktor. Di antaranya tidak ada spesies asli yang menjadi pesaing dalam mendapatkan makanan ataupun ruang di perairan tersebut. Bila ada, spesies asli tersebut kalah bersaing. Selanjutnya adalah tidak ada spesies asli atau musuh alami yang menjadi pemangsa yang dapat menahan laju perkembangan mereka. Ya, hari ini kami Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bersama tim pengawas dari Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bersama-sama melakukan pengawasan untuk ikan-ikan yang dilarang menurut Permen KP 19 tahun 2020. Di situ kami akan ke 5 lokasi, ke toko ikan hias yang ada di daerah APY, kemudian juga kita akan pergi ke Omah Predator, ke Westlake, dan juga nanti akan setelah dari Westlake kita akan menuju ke Eksotarium Sleman, kemudian terakhir kita ke kelompok Minomartani untuk melihat apakah di sana terdapat ikan-ikan berbahaya seperti aligator dan sebagainya. Di situ kita akan melakukan pengawasan bersama, kemudian ada beberapa tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Iya, tadi tim pengawas perikanan dari DKP DIY dan juga tim pengawas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tindakannya adalah sesuai dengan Permen KP, tentu saja tindakannya adalah kita memberikan peringatan agar masyarakat atau kelompok masyarakat ataupun toko ikan hias tadi untuk dapat menyerahkan dalam waktu tertentu, menyerahkan ikan hias tadi, ikan-ikan hias yang berbahaya seperti arapaima, aligator, dan juga piranha untuk dapat dimusnahkan. Dari hasil pengawasan 5 titik lokasi tersebut didapatkan ikan-ikan yang berbahaya atau invasif seperti ikan piranha, arapaima, dan aligator yang masih dipelihara dan diperjualbelikan. Kepada pelaku usaha tersebut diberikan sosialisasi dan peringatan secara tertulis, serta ikan berbahaya yang berukuran besar diberikan waktu kurang lebih 14 hari untuk diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Selain memberikan peringatan, kegiatan pengawasan tersebut juga memasang banner mengenai larangan membudidayakan ikan berbahaya. Melalui pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, para penjual ikan atau pemelihara ikan berbahaya dapat menyadari pentingnya menjaga ekosistem ikan lokal yang ada dan jauh dari persebaran ikan berbahaya. Selain itu, para penghobi ikan hias diharapkan mengetahui dan menyadari bahayanya memelihara ikan yang merugikan. Apabila sudah tidak ingin memelihara ikan seperti piranha, aligator, dan lainnya, dilarang untuk melepasliarkan ikan tersebut di perairan umum karena akan menimbulkan kerusakan ekosistem dan berkurangnya populasi ikan lokal yang ada di perairan tersebut. Baik, terima kasih. Nama saya Darus Miarto, selaku Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk pada hari ini kami melakukan kegiatan pengawasan tentang ikan invasif atau ikan yang berbahaya sesuai dengan Permen KP nomor 19 tahun 2020. Itu kami sudah melakukan kegiatan di saat pertama atau di Akademi Perikanan Yogyakarta. Kami juga mendapatkan ikan-ikan invasif atau yang berbahaya, itu seperti ikan piranha, aligator. Nah, itu setelah mereka sangat kooperatif sekali menyerahkan kepada kami bahwa mereka paham akan aturan ini bahwa ini sangat berbahaya. Dan juga kami berlanjut kepada Omah Kolam di Jalan Otrokusumo Yogyakarta ini, dan kebetulan pemilik atau penanggung jawab rumah kolam ini Pak Heru itu sangat kooperatif sekali. Mereka memahami aturan dan
sangat mengerti tentang bahaya apabila ini dilepas liarkan akan menyebabkan kerusakan epidemik ataupun sumber daya ikan dan juga keselamatan manusia. Dalam hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menghimbau dan memaksa seluruh pemilik jenis ikan yang dilarang masuk untuk menyerahkan secara sukarela kepada pihak terkait dan masyarakat ikut menginformasikan serta melaporkan jika masih ada yang memelihara ataupun membudidayakan ikan invasif. Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, penanggung jawab operasional Omah Kolam dan Pemancingan Predator Heru Pramono mengungkapkan rasa terima kasihnya atas teguran dan surat peringatan dari DKP DIY. Adanya sosialisasi ikan invasif dari pihak terkait tersebut memberikan pengetahuan kepada pembudidaya ikan yang belum mengetahui bagaimana bahayanya jika ikan invasif tersebut berkembang. Heru juga mengungkapkan harapannya agar pembudidaya ikan lainnya tidak memelihara ikan invasif guna meminimalisir kerugian dan bahaya bagi ikan-ikan lainnya. Terkait dengan keberadaan ikan-ikan invasi yang ada di Omah Kolam, tentunya kami sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak Ibu pengawas semuanya. Yang pertama tentu kami mendapatkan sosialisasi yang sangat positif, khususnya terkait ikan-ikan yang boleh dan tidak boleh dibudidayakan atau ditangkap dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya tentu kami juga menghimbau dari mungkin pihak-pihak lain yang sama-sama memiliki atau membudidayakan ikan sejenis, setidaknya ikutilah semua aturan yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga risiko bahaya dan sebagainya bisa diminimalisir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran di sini. Kami pun akan proaktif dengan surat peringatan yang kami terima ini. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berupaya merespon dengan cepat untuk mencegah aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan pelepasliaran ikan invasif di perairan umum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Veronica Fonirorong selaku Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 19/Permen-KP/2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengelolaan ikan yang membahayakan atau merugikan, bahwa terdapat 75 jenis ikan yang dilarang edar, dibudidayakan, ataupun dijual. Foni mengatakan adanya ikan hias seperti ikan piranha, arapamia, dan aligator, termasuk ikan predator yang tidak boleh diperjualbelikan, dibudidayakan, ataupun dipelihara. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 19/Permen-KP/2020, ikan berbahaya adalah ikan yang mengandung racun atau biotoksin, bersifat parasit, dan atau mampu melukai atau membahayakan keselamatan jiwa manusia. Adanya ikan merugikan adalah ikan yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya. Terdapat 6 jenis ikan berbahaya dan 75 jenis ikan merugikan menurut Permen KP tersebut. Kebetulan untuk ikan umah predator ini kita berikan sanksi administratif, yaitu paksaan pemerintah dan surat teguran tertulis. Kemudian selama 14 hari kita diberikan waktu kepada pelaku usaha untuk menyerahkan, kemudian kita musnahkan. Dampaknya ini sangat mengerikan ya, bahkan terjadi ada 2 ya, bagi manusia dan bagi ikan, populasi ikan di wilayah perairan tersebut. Bagi manusia ini bisa menyebabkan luka gitu ya. Kemudian kalau bagi perairan dapat menyebabkan dia menguasai perairan dan malah ikan-ikan yang endemik kita itu banyak yang sudah mati gara-gara ikan invasif ini.
Adapun karakteristik ikan invasif diantaranya adalah bersifat sebagai kompetitor, predator, kemampuan reproduksi dengan cepat dan tumbuh dengan cepat, adaptasi lingkungan yang cepat, membawa penyakit berbahaya, sekaligus memakan segala atau omnivora, sehingga dapat menurunkan populasi ikan lokal. Pemerintah juga telah mengatur aktivitas masyarakat yang membudidayakan ikan berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 86 Ayat 2. Disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000. Jadi di hari ini, hari Kamis Pahing, tanggal 6 April tahun 2023, kami Dinas Kelautan Perikanan bersama PSDKP Cilacap, PSDKP dari KKP Jakarta telah melakukan pengawasan terhadap ikan invasif yang pada hari Rabu kemarin telah melakukan di 5 titik lokasi. Semuanya kita mengadakan pengawasan sehingga pada hari ini kita akan melakukan pemusnahan terhadap ikan invasif yang telah melanggar Permen KP nomor 19 tahun 2020. Hari ini disaksikan oleh Bapak dari Dewan, Pak Aslam, juga dari KKP, dari Polair, dan dari BKIPM akan kita laksanakan pemusnahan dengan metode yang sesuai dengan animal welfare. Sehingga harapannya ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan juga para pembudidaya untuk tidak membudidayakan apalagi memelihara terkait dengan ikan invasif yang itu dampaknya akan berbahaya dan juga merugikan kelestarian lingkungan di Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita musnahkan, Pak. Kita menggunakan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan acara ini bisa meningkatkan sumber daya ikan di DIY. Oke, jadi ini ikan yang kita lakukan pengawasan ada aligator, kemudian ada ikan piranha dan juga ada 2 macung ya. Setelah dilakukan pengawasan, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melakukan pemusnahan ikan. Pemusnahan ikan invasif hasil pengawasan dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang berada di Sagan, Kota Yogyakarta dengan disaksikan oleh anggota DPRD DIY Dr. Haji Aslam Ridho, PSDKP Cilacap, dan Polairut DIY pada 6 April 2023. Pemusnahan ikan sebanyak 64 ekor ikan jenis aligator dan jenis piranha 7 ekor tersebut dilakukan dengan prinsip mengedepankan animal welfare. Saya dari Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitranya Dinas Kelautan Perikanan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Dinas Kelautan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang hari Rabu kemarin sudah melakukan operasi ke 5 titik terkait dengan beberapa ikan yang mempunyai karakter invasif yang sangat merugikan. Upaya penumbuh kembangan kembali ikan-ikan yang berada di perairan di daerah Jakarta. Karena ikan-ikan invasif yang hari ini dimusnahkan ini sangat merugikan habitat ikan-ikan lokal yang kita kembangkan di perairan daerah Yogyakarta. Sekali lagi apresiasi saya dari Komisi B DPRD daerah Yogyakarta kepada teman-teman Dinas Kelautan Perikanan dan teman-teman dari kementerian terkait yang sudah melakukan upaya-upaya itu. Semoga ini bisa dilakukan secara berkala agar kita punya jaminan bahwa ikan-ikan invasif yang ada di Yogyakarta ini bisa benar-benar
dihindari, dihilangkan. Diharapkan dengan pengawasan terhadap keberadaan ikan berbahaya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta dengan instansi terkait lainnya dapat mengurangi keberadaan ikan invasif, sehingga mencegah dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem dan lingkungan, serta kesehatan manusia. Ikang Gustiawan, Puspadanta, melaporkan. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk turun ke lapangan, jadi dalam rangka monitoring sekaligus pengawasan terhadap ikan-ikan invasif, sehingga untuk yang di pasar ini kita langsung lakukan penyitaan atau nanti pemilik menyerahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian akan kita musnahkan. Sedangkan untuk yang dipelihara di perseorangan, kita berikan surat, kita beri batasan waktu sampai 30 hari dari setelah diperiksa, nanti ikan tersebut akan dimusnahkan sendiri dengan kita saksikan atau akan diserahkan ke dinas, nanti akan kita musnahkan. Jadi kita harapkan nanti ikan-ikan invasif ini tidak dipelihara oleh masyarakat, sehingga nanti yang dikhawatirkan bisa masuk ke perairan umum, dan itu sudah terjadi di beberapa sungai kita. Ini ditemukan ikan invasif, aligator, kemudian piranha, red devil itu, sehingga nanti ikan-ikan lokal akan habis, akan terdesak. Jadi ikan lokal kita seperti ada water, ada nilem, kemudian sili dan lain sebagainya itu akan terdesak habitatnya, atau bahkan bisa dimakan juga bisa, karena pertumbuhannya ikan invasif itu cepat sehingga akan terdesak dan ikan-ikan lokal akan hilang.